Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Semoga saudara dalam keadaan baik-baik saja, tubuh dan juga jiwa. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, istri-istri, kita tahu bahwa setiap pertengkaran harus disudahi, dan suami bisa menginginkan mendengar kata maaf dari istri. Meminta maaf karena suatu kesalahan yang tidak kita buat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, siapa tahu memenangkan jiwa suami. Tuhan Yesus di kayu salib mengatakan, maafkanlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tuhan Yesus saja meminta ampun kepada Bapa akan kesalahan orang-orang yang menyalibnya. Apa artinya untuk menang dalam pertengkaran? Padahal kita tahu bahwa Yesus disalib tanpa melakukan dosa apapun. Kalaupun salah, biarlah Tuhan yang tahu bagaimana hati kita, bukan? Maka kesalahan suami pun bisa kita maafkan sendiri, dan biarlah Tuhan yang ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi wanita-wanita menjadi manusia batiniah adalah yang diperlukan, sehingga perhiasannya pun bukan berasal dari perhiasan emas yang indah di mata, tetapi berasal dari roh yang lemah lembut dan memberikan rasa tentram yang ternyata sangat berharga di mata Allah. Kita baca ayat berikutnya dari 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami ingin agar doa selalu didengar. Jauhilah pertengkaran, karena teman pewaris kasih karunia suami adalah istri. Dan doa suami istri menjadi tidak terhalang karena percekcokan yang tidak berarti. Kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara-saudara, nasihat-nasihat di atas mudah dimengerti. Baiklah semua orang mencoba untuk mengasihi saudara-saudaranya, penyayang
dan rendah hati. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mencaci maki, menjaga mulut bibirnya, dan berusaha mencari perdamaian. Ayat penutup adalah dari 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekian renungan hari ini. Selamat bertemu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali di lain kesempatan.